Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang dapat diperhatikan untuk teman-teman terapkan besok tanggal 21 September 2021. Nanti yang pertama akan ada ISG, lalu untuk saham yang pertama akan ada SAME, TEN, MSCN, AKRA, JPFA, PTPA, ITMG, dan ADRO. Oke, langsung saja ke IHSG. Oke, untuk yang pertama ada IHSG, kembali lagi ya IHSG merah, turun hampir 1%, lalu dia keluar dari channel uptrendnya kembali dan ada potensi dia akan menyusul, dia punya support trendline ya, support trendline besar di garis yang putih ini, lalu untuk channelnya ada di yang garis kuning. Nah, karena dia keluar maka ada potensi dia akan lanjut turun ke supportnya ya, kemungkinan dia bisa turun ke 6.100, 6.017, 6.020 sampai 30-an ya, sekitar harga-harga ini. Juga ternyata ada support juga horizontal ya, area harga ini 6.022 ya, beberapa kali dia menahan penurunan ya. Lalu untuk IHSG tetap teman-teman berhati-hati ya. Tambah lagi kalau kita melihat dari saham-saham luar negeri, perdagangan luar negeri juga banyak yang merah ya. Jadi teman-teman bisa mengubah strategi atau lebih berhati-hati dalam melakukan trading. Jadi begitu untuk IHSG, masih ada kemungkinan IHSG untuk koreksi ya, lalu setelah koreksi ada potensi untuk mantul, dan kalau benar terjadi maka IHSG kembali ke skenario kita waktu itu ya, akan sideways ya. Tapi karena ada support horizontal yang support trendline yang cukup besar, beberapa kali menahan penurunan, maka kita bisa gunakan area-area saat dia mendekati support trendline-nya untuk kita bisa lebih agresif. Tapi walaupun agresif, tetap jangan lupa untuk selalu menentukan area stop loss. Jadi begitu untuk IHSG. Oke, untuk saham yang pertama ada SAME. SAME secara teknikal dia closing berada di supportnya ya, berada di area 530 ya. Nah, untuk SAME ternyata kita menemukan adanya triangle ya. Di sini dia punya resisten trendline, di sini dia punya support trendline ya. Jadi bisa teman-teman manfaatkan kalau dia menyentuh area-area supportnya, kita bisa manfaatkan untuk buy. Dan saat ini pun ini sangat menarik, selain dia mendekati atau berada dekat dengan support dari dia punya trendline, dia juga berada di dekat-dekat atau bahkan tepat di support horizontalnya di 530. Jadi untuk SAME selama dia masih berada di atas support trendline-nya atau di atas 520 masih bagus ya buat teman-teman masuk. Range harga 530, 525, 520 atau naik sedikit mungkin sampai 545 ini bisa dimanfaatkan untuk entry. Cut loss-nya kalau dia jebol dari 520 ke bawah bisa di cut loss terlebih dahulu ya. Lalu secara teknikal untuk target kenaikannya bisa kita hitung dari ini turun sampai bawah. Kita bisa misal dia jebol di sini. Nah, target kenaikannya dia bisa sampai 785 mendekati 800 ya. Jadi begitu untuk SAME, untuk volumenya dia merahnya cukup kecil. Lalu untuk MACD-nya ya cenderung mendatar ya, karena dia memang masih mendatar. Penentuannya ya kalau dia breakoutnya ke atas atau malah breakdown ke bawah. Jadi selama masih berada di area ini bisa teman-teman manfaatkan untuk akumulasi ya. Jadi begitu untuk SAME. Oke, untuk saham yang kedua ada SEN.
Sen juga mirip dengan Same ya, dia juga punya pola triangle, tapi ini lebih ke descending triangle ya. Nah, untuk Sen sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk entry-nya itu saat dia mendekati area-area supportnya sama ya, di area 320 ke bawah ini sangat bagus ya untuk kita manfaatkan entry. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik bisa silakan masuk. Kalau tertarik dengan Sen, cut loss-nya kalau dia jebol dari 300. Loh, 300 kan di luar dari dia punya support trendline, kok cut loss-nya kalau dia jebol dari 300? Ya, karena di harga 300 dia memang ada support horizontalnya ya. Di sini beberapa kali dia menjadi resisten, jadi menjadi support, dan tepat juga 300 sebagai angka bulat bisa kita manfaatkan sebagai support. Nah, kalau support itu jebol, ya kita bisa cut loss ya. Jadi buat Bapak Ibu yang tertarik bisa menemukan harga-harga di area supportnya, atau kalau mau HK juga silahkan, tapi jangan masuk dengan porsi yang besar. Semakin ke bawah semakin besar, tapi kalau jebol dari supportnya bisa di cut loss. Untuk volumenya ya merahnya ini lebih kecil ya daripada volume hijau sebelumnya, tapi kalau dibandingkan saat bulan Agustus kemarin, volume-volume hari ini cukup kecil. Lalu untuk MACD-nya juga masih cenderung mendatar ya, walaupun hari ini memang kalau bisa dilihat ini menurun, tapi secara garis besarnya dia masih mendatar karena juga masih mencari mendekati ya penentuan apakah dia breakout atau breakdown ya. Tiap candle triangle kita penentuannya jika dia semakin dekat ke area pojoknya atau area paling kanannya ya. Jadi begitu untuk Sen bisa dimanfaatkan harga-harga sekarang ini sampai ke bawah ke area supportnya untuk entry, cut loss saja kalau jebol dari 300. Secara teknikal target kenaikannya bisa kita hitung dari dia punya resisten di atas ke supportnya. Ya, jika dia jebol dari sini maka target kenaikannya kurang lebih hampir sama dengan dia punya resisten sebelumnya ya, di sekitar harga 472 ya, 470 480-an ya di area ini untuk target kenaikan dari Sen. Jadi begitu untuk Sen. Lalu ada MACD Studio, lagi-lagi triangle lagi ya. Kita menemukan pola-pola triangle dan ini sudah dekat dengan pucuknya, alias sudah mendekati penentuan apakah dia breakout atau breakdown ya. Nah, untuk MNCN harga-harga sekarang ini sangat menarik karena masih dekat dengan supportnya dan dekat-dekat dengan penentuan apakah dia bisa breakout atau malah breakdown. Jadi buat teman-teman tertarik bisa manfaatkan harga-harga sekarang ini sebenarnya. Nah, untuk cut loss-nya bisa cut loss saja kalau dia jebol dari 495, 490. Ya, kalau dia jebol dari 495, 490 ke bawah bisa di cut loss terlebih dahulu. Untuk target kenaikannya ya bisa kita hitung dari sini ke supportnya. Ya, kalau dia jebol di sini contohnya, maka secara teknikal target kenaikannya bisa sampai 800 ya, 805 ya. Tapi ini secara teknikal akan sangat baik jika dia mencapai resisten-resistennya, misal sampai 600, sampai 700 atau sampai 650 terlebih dahulu bisa mulai cicil jual. Jangan semuanya ditunggu di atas ya. Jadi saat mendekati harga-harga resisten sebelumnya bisa mulai cicil jual kalau teman-teman beli di harga-harga sekarang. Untuk volumenya juga terlihat masih kecil, lalu untuk MACD-nya juga masih cenderung mendatar ya, karena memang dia konsolidasi cukup lama. Jadi begitu untuk MNCN bisa dimanfaatkan untuk harga-harga sekarang. Lalu selanjutnya ada AKRA. Setelah tadi kita membahas MNCN, lalu Same yang harganya terhitung cukup murah ya, 500, 300, lalu 500-an. Lalu kali ini ada AKRA dengan harga 3.800-an. Nah, untuk AKRA
Ini sangat menarik karena dia berkali-kali mencoba menembus resisten 3.900 tapi selalu gagal ya. Dia beberapa kali opennya di 3.900 berusaha untuk naik tapi selalu di bawah turun. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan Akra, sebenarnya ini sangat menarik karena Akra ini dia bisa dibilang uptrend ya. Dia menciptakan higher low. Dari sini dia low pertama, kedua, lalu ketiga. Nah, ini bisa dibilang keempat. Nah, kelimanya ini memang cukup turun ya, tapi selanjutnya dia naik berusaha menciptakan higher low ya, walaupun di 3.900 ini selalu dipukul turun ya, sempat naik lalu besoknya langsung dipukul turun kembali ke bawah. Nah, lalu strategi apa yang cocok untuk Akra? Ya, teman-teman bisa tunggu kalau dia jebol dari 3.900 ya. Kalau dia breakout dari 3.900, lalu kita tunggu 1-2 candle berikutnya dia bisa bertahan di atas 3.900. Nah, itu teman-teman bisa mulai entry. Cut loss saja kalau dia jebol dari 3.900 itu sendiri ya, karena kita menggunakan acuan 3.900 ini sebagai support ya. Jadi begitu untuk Akra. Tapi kalau teman-teman yang masih hold alias masih yakin dengan Akra dan ingin cut lossnya kalau dia jebol dari dia punya support trendline, ya silahkan. Mungkin bisa cut loss kalau dia jebol dari 3.840, 3.830 ya, karena setiap dia menyentuh area support trendline-nya ada potensi dia untuk mantul ya. Jadi bisa sesuaikan dengan trading plan Bapak Ibu, apakah kalau dia breakout dari 3.900 nanti ke bawah ya, bisa cut loss lebih dahulu lalu tambah muatan kalau dia menyentuh area support trendline-nya ya. Lalu untuk volumenya juga masih dibilang kecil ya untuk perdagangan hari ini. Lalu untuk MACD-nya juga masih cenderung mendatar, walaupun kalau kita lihat secara dekat dia menurun, tapi secara garis besarnya dia masih cenderung mendatar. Jadi begitu untuk Akra, bisa diperhatikan kalau dia jebol dari 3.900. Oke, selanjutnya ada JPFA, Java. Nah, untuk Java hari ini dia closing berada di supportnya ya, walaupun sempat jebol membuat kaki di bawah, tapi dia berhasil closing tepat di supportnya di 1870 yang merupakan area demand sebenarnya ya. Nah, kenapa ini disebut area demand ya, karena di area harga ini ada pantulan ya. Jadi ini juga sempat menjadi resisten, lalu di sini sempat menjadi resisten akhirnya jebol. Nah, harga sekarang ini sebenarnya sangat menarik untuk entry sebenarnya ya. Nah, bagi yang tertarik untuk entry, kenapa? Karena di sini dia selalu menciptakan higher low ya, dia sedang uptrend ya. Di sini naik lalu naik, di sini berusaha membuat higher low lagi ya. Ada potensi dia untuk naik kembali menjemput resisten 1990-an atau bisa sampai 2000 ya. Jadi untuk Java ini sangat menarik untuk harga sekarang ya. Cut loss saja kalau dia jebol dari 1820, karena di sini juga ada support. Karena kalau dia jebol ke bawah dari 1870 closing di tengah-tengah, maka ada potensi dia akan menjemput support selanjutnya di 1820. Untuk volumenya juga merahnya cukup besar ya. Lalu untuk MACD-nya dia memang masih mengarah ke bawah karena perdagangan di IHSG sendiri sedang koreksi, banyak yang koreksi ya. Tapi secara price action untuk Java sebenarnya harga sekarang ini harga ada potensi dia memantul. Nah, kalau teman-teman yang tidak ingin menunggu cut loss di bawah sini, ya bisa entry di area 1870, cut loss saja kalau dia jebol dari 1850 ya. Tapi kalau mau yang hold lebih lama ya cut lossnya kalau dia jebol dari 1820, karena walaupun sampai 1820 pun masih ada potensi untuk mantul
ya. Tapi kalau dia jebol ke bawah ya lebih baik di cut loss lebih dahulu. Untuk target kenaikannya ya ada di resisten sebelumnya ya. Di 1950-an bisa mulai jualan 1950 sampai 1990, tapi terlalu tinggi kalau 1990 takutnya nanti tidak dapat kesempatan untuk jual ya. Lebih baik mulai 1950 sampai 1970-an bisa mulai jual. Jadi begitu untuk JPFA bisa diperhatikan di harga-harga sekarang. Oke, selanjutnya ada PTBA. PTBA hari ini turun 1,29%. Teman-teman bisa manfaatkan untuk entry sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita melihat jauh ke belakang ya, ini hampir sama saat kita menggunakan analisa terhadap IHSG ya. Kita melihat ke belakang, lalu kita menemukan adanya dia punya resisten yang menjadi support ya, seperti ini. Nah, untuk PTBA kurang lebih sama. Kita melihat ke belakang mencari resisten yang ternyata sudah jebol, lalu ada indikasi dia akan menjadi support ya. Di sini 1 kali, 2, 3, dan 4. Berarti ini sudah menjadi resisten trendline yang cukup kuat ya. Nah, lalu di harga-harga sekarang ini sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan karena ada potensi dia untuk mantul ya. Nah, kalau masuknya di harga sekarang, di harga-harga sekarang ini cut loss-nya ya kalau dia jebol dari dia punya support trendline itu sendiri. Nah, kalau teman-teman masih hold, dia akan ada potensi untuk menjemput harga 2180 karena di harga 2180 ini juga beberapa kali menjadi support maupun resisten ya. Jadi teman-teman yang ingin masuk di harga support trendline yang cukup panjang ini sangat menarik sebenarnya di harga 2270-an sampai di 2300 ini masih sangat menarik. Untuk target kenaikannya dia punya resisten di 2390 sampai 2400-an ya. Target pertamanya di situ, lalu kalau dia bisa breakout dari situ, maka target kenaikan selanjutnya ada di 2530 sampai 2570 ya, di area ini dia punya resisten. Ya, kurang lebih di sini ya ada resisten. Sorry. Ya, kurang lebih di sini. Maka untuk PTBA ya bisa dimanfaatkan di harga sekarang. Kalau dia bisa breakout dari 2390 ada potensi dia naik, tapi kalau dia breakdown ya ada potensi dia menjemput 2180 yang sebenarnya juga teman-teman bisa manfaatkan untuk entry karena di harga-harga ini seringkali menjadi support yang baik atau sehat ya. Karena beberapa kali juga menahan dari pergerakan PTBA. Cut loss saja kalau dia jebol dari support trendline ya, lalu bisa re-entry di support horizontalnya. Jadi begitu untuk PTBA, penurunan hari ini pun dengan volume yang cukup kecil ya jika dibandingkan volume-volume sebelumnya, walaupun memang dari MACD-nya sedang cukup tajam mengarah ke bawah karena dia sempat false breakout. Dia breakout ke atas lalu besoknya ditarik turun kembali. Ya, jadi begitu untuk PTBA. Oke, selanjutnya ada ITMG ya, masih batu bara. ITMG hari ini turun hampir 1% dan lagi-lagi ITMG ini pergerakannya sangat menarik ya. Saya sendiri pribadi suka karena kalau teman-teman perhatikan dari pergerakannya ini cukup unik. Dia breakout naik koreksi ke supportnya lalu naik cukup tinggi ya dari 15 ribuan ke 17.000 bahkan sempat menyentuh 18.000. Lalu terjadi koreksi dan koreksinya bisa bertahan di atas dari dia punya resisten sebelumnya di 17.500 ya, bisa dikatakan area 17.500. Nah, lalu untuk ITMG
harga-harga sekarang ini sebenarnya mendekati support ya. Selama dia berada di dekat-dekat dari 17.500-an, ini sangat menarik buat Bapak Ibu entry. Cut loss-nya kalau dia jebol dari 17.475, atau kalau Bapak Ibu yang masih hold, masih menahan punya ITMG dan masih hold, kalau dia jebol dari 17.450, ya ada support selanjutnya di 17.100 ya. Di 17.100 ini masih ada potensi dia mantul kalau dia turun. Maka kalau Bapak Ibu yang beli di area harga sekarang, misal 17.650 di area ini, kalau dia jebol ke bawah menyentuh 17.100, ya itu dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk average down di area 17.100 ya. Tapi kalau dia malah jebol dari 17.100, ya lebih baik di cut loss terlebih dahulu, karena ada potensi dia akan lanjut turun ke area harga 16.000 ya. Jadi untuk ITMG bagi yang belum masuk, ya harga-harga sekarang ini sebenarnya sangat menarik selama dia masih berada di 17.500. Selama dia masih berada di atas 17.500, ITMG masih dibilang sehat karena masih berada di atas supportnya. Tapi kalau dia jebol dari 17.500 ke mungkin 17.300-an, ya sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Apakah mau cut loss dulu lalu buyback di area 17.100, atau mau tetap hold lalu average down di area 17.100, lalu kalau dia breakdown dari 17.100 baru Bapak Ibu cut loss. Itu bisa sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Untuk volumenya juga menurut saya masih sehat ya, karena volume merahnya ini cukup menurun, bahkan hari ini cukup kecil ya, dan dia bisa bertahan di atas supportnya. Ditambah lagi dengan MACD, ya memang dia menurun, tapi secara garis besar cenderung mendatar ya, karena memang dia sudah naik cukup tinggi ya, bahkan sampai membentuk 5 kali candle hijau, candle merah sekali, lalu hijau lagi, naik ya, lalu koreksi, dan koreksinya masih berada di atas support. Jadi masih bisa dibilang ini koreksi sehat, dan koreksi sehat itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk entry ya. Tapi jangan lupa untuk selalu memasang cut loss atau menentukan area cut loss Bapak Ibu. Jadi begitu untuk ITMG. Oke, yang terakhir ada ADRO. ADRO bisa dibilang masih uptrend ya, karena dia selalu menciptakan higher low secara garis besarnya ya di sini. Nah, lalu untuk ADRO dia punya resisten di 14.05, support di 12.90 ya. Di harga sekarang ini masih berada di tengah-tengah ya, walaupun lebih dekat dengan support. Nah, untuk ADRO kita bisa manfaatkan harga-harga sekarang ini untuk area buy ya, karena dia sudah jebol ke bawah dari support sebelumnya di 13.000 1330. Dia ada support minor, dia breakdown ke bawah. Nah, bisa manfaatkan untuk beli di harga-harga sekarang ini di 1.300-an sampai 12.290 ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman masuk di harga-harga sekarang ini, menurut saya masih aman karena masih punya support di 1.290. Kalau dia jebol dari 1.290 ya bisa di cut loss terlebih dahulu. Untuk target kenaikannya ya dia mantul ke atas, misal dia di sini turun sedikit lalu dia mantul ke atas kembali mengetes dia punya resisten di 1.405 ya. Jadi untuk ADRO harga-harga sekarang ini sebenarnya sangat menarik selama dia masih berada di atas 1.290. Lalu untuk volumenya juga masih dibilang rata-rata ya. Ya ada volume kecil, volume besar, volume kecil, volume besar. Jadi ini masih tengah-tengah, jadi masih rata-rata, walaupun memang untuk MACD-nya dia baru saja dead cross. Maka dari itu saya mengatakan selama dia masih berada di 1.290 masih aman, tapi kalau dia jebol dari 1.290
lebih baik di cut loss terlebih dahulu. Ya, jadi begitu untuk ADRO, bisa dimanfaatkan di area supportnya. Jadi sekian untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman manfaatkan untuk besok. Perlu saya ingatkan teman-teman untuk lebih berhati-hati di minggu-minggu ini karena ada potensi IHSG akan lanjut koreksi. Ya, bisa lebih berhati-hati saat melakukan trading. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like. Lalu buat teman-teman yang ingin ada saham-saham yang dianalisa, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan saya mengingatkan kalau The Everyday Trade sudah ada channel Telegram, berikut juga dengan grup chat Telegram. Jadi bisa langsung join saja, nanti link akan ada di kolom deskripsi. Jadi untuk channelnya bisa untuk mengikuti berita-berita atau update yang akan saya taruh di Telegram. Lalu untuk teman-teman yang ingin berdiskusi mungkin dengan saya atau mungkin dengan member atau anggota Telegram yang lain, bisa masuk ke grup chat Telegram The Everyday Trade. Nanti link juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.